Selamat pagi Pak Chandra dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proses mediasi dengan kasus posisi malpraktek rumah sakit yang beranggotakan Leonardus Rifki Wijaya sebagai kepala rumah sakit, Ilham Nurfariski sebagai suami dari Ibu Putri, Elsa Damodara sebagai perawat 1, Linda Mutiara Dewi sebagai dokter yang menangani Ibu Putri, Maria Stefani Evitasari sebagai Ibu Putri, saya sendiri Violeta Prihatin sebagai perawat 2, Angelito Zakaweru sebagai mediator. Sebelumnya, saya akan membacakan kasus posisinya terlebih dahulu. Kasus ini bermula pada tanggal 4 Desember 2016 lalu, sekitar pukul 8.30 WIB. Ibu Putri ke rumah sakit untuk melakukan senam ibu hamil. Namun, sebelum senam, ia ke toilet dan ternyata mengalami pecah ketuban. Dalam kasus ini, pihak rumah sakit dinilai terlambat dalam menangani pecah ketuban tersebut sehingga Ibu Putri melahirkan bayi dalam kondisi tidak bernyawa. Bayi meninggal di dalam kandungan, padahal waktu itu pihak rumah sakit mengetahui pecah ketuban dari Ibu Putri sendiri, namun tidak kunjung memberikan pelayanan medis secara cepat. Perawat rumah sakit hanya mengatakan dokter akan datang setelah Ibu Putri mengalami pembukaan ke-9 atau ke-10. Pemeriksaan baru dilakukan dokter di rumah sakit tersebut sekitar pukul 11.45. Waktu itu dokter yang menangani adalah dokter kedua setelah dokter pertama berhalangan. Saat dilakukan USG diketahui bayi sudah meninggal dalam kondisi air ketuban habis. Baru keesokan harinya sekitar pukul 5.15 bayi tersebut keluar dalam kondisi tidak bernyawa. Saya selaku mediator yang akan mewakili mediasi pada pagi hari ini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Angelito Zakaweus, yang akan melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dari pihak rumah sakit dan juga dari pihak keluarga pasien. Proses mediasi akan saya mulai dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada pihak keluarga dari pasien. Yang ingin saya pertanyakan adalah, bisakah diceritakan awal permulaan permasalahan yang dialami oleh ibu? Jadi begini Pak, saya datang ke rumah sakit tersebut karena ingin melakukan senam hamil. Kemudian saya pergi ke toilet, ternyata saya mengalami pecah ketuban. Lalu saya langsung menghubungi perawat rumah sakit, tetapi perawat dan dokter dalam hal ini terlambat dalam menangani pecah ketuban saya, sehingga hal itu yang mengakibatkan bayi saya meninggal dunia. Baik, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pihak dari rumah sakit. Bisakah dijelaskan bagaimana kronologi awal mula dilakukannya tindakan pada Ibu Putri? Jadi pada awalnya pasien datang dalam kondisi pecah ketuban, kemudian kami larikan ke ruang bersalin, lalu kami menghubungi dokter kandungan yang bertugas, namun pada saat itu dokter pertama sedang tidak bertugas di rumah sakit, sehingga kami menghubungi dokter kandungan yang kedua untuk menangani pasien yang akan melahirkan. Lalu Ibu Putri, saya ingin bertanya, apakah sebelum melakukan tindakan Ibu Putri sudah diberikan surat, yaitu informed consent atau surat persetujuan untuk dilakukannya penanganan dari pihak rumah sakit itu sendiri? Pada saat itu saya tidak tahu karena sedang dalam kondisi darurat Pak, sehingga suami saya yang bertanggung jawab dalam studium tindakan tersebut. Memang benar Pak. Pada saat itu saya selaku wali dari pasien menandatangani persetujuan yang dilakukan untuk tindakan terhadap istri saya. Lalu selanjutnya yang ingin saya tanyakan bagi pihak rumah sakit yaitu apa sebenarnya urgensi atau kepentingan sehingga surat persetujuan untuk dilakukannya tindakan terhadap Ibu Putri ini begitu penting? Apakah bisa dijelaskan untuk kami dan semua pihak? Baik, karena dari pihak rumah sakit sudah memiliki SOP yang menyatakan bahwa pihak rumah sakit akan menanyakan terlebih dahulu kepada pihak keluarga pasien mengenai prosedur dan juga risiko yang kemungkinan besar akan terjadi pada saat pengambilan tindakan pada pasien.
dari persetujuan pihak keluarga pasien, dokter, dan perawat baru bisa mengambil tindakan karena sudah ada adanya persetujuan dalam melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasien. Baik, lalu Ibu Putri sendiri, kapan Ibu mendapatkan penanganan lebih lanjut terhadap pecah ketuban dari Ibu sendiri? Pada saat bayi saya meninggal dunia karena penanganan terlambat dari dokter dan juga perawat, seharusnya ketika sudah pecah ketuban sudah dilakukan tindakan. Akan tetapi pada kenyataannya pada pukul 6:45 baru dilakukan tindakan dengan alasan dokter pertama sedang tidak di tempat, Pak. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada pihak rumah sakit, mengapa hal tersebut bisa terjadi atau mengapa hal itu dapat terjadi di saat kondisi Ibu Putri sedang dalam kondisi kritis? Bisakah dijelaskan? Baik, jadi sebelum melakukan tindakan, pihak rumah sakit memiliki SOP yang mana SOP tersebut harus ditaati oleh semua pihak yang kerja di bawah naungan rumah sakit. Maka dari itu keluarga pasien tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada dokter maupun perawat yang menangani. Serta juga penyebab bayi meninggal dunia itu tidak hanya karena kekurangan ketuban, tapi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Antara lain bisa terlihatnya tali pusar, keracunan air ketuban, maupun karena posisi bayi itu tidak sesuai dengan jalan lahirnya, maupun kelainan genetik yang sejak awal itu tidak disadari oleh ibu pada saat mengandung, karena pada saat USG itu kadang tidak terlihat gitu kelainan atau genetik yang ada pada bayi. Baik, setelah yang disampaikan oleh dari pihak rumah sakit, yaitu dari dokter sendiri, apakah ada terdapat kendala dalam dilakukannya penanganan atau tindakan terhadap Ibu Putri sendiri? Sebenarnya tidak ada kendala yang signifikan kepada dalam proses penanganan Ibu Putri pada saat di ruang persalinan. Namun yang terjadi yang menjadi kekhawatiran bagi kami ketika bayi Ibu Putri lahir tetapi tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Padahal dokter sudah melakukan penanganan yang paling tepat. Dari pihak keluarga Ibu Putri, Bapak selaku suami, apakah diberitahu bahwa anak Bapak meninggal dunia pada saat setelah dilahirkan? Iya Pak, saya diberitahu. Sejak dilakukan USG pada saat itu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter di rumah sakit tersebut sekitar pukul 18:45. Saat itu anak saya sudah meninggal dengan kondisi air ketuban habis. Baru keesokan harinya sekitar pukul 5 pagi, bayi tersebut keluar dalam kondisi tidak bernyawa. Izin saya untuk mengkosek, berarti tindakannya baru dilakukan keesokan harinya? Iya Pak. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya kepada pihak rumah sakit, mengapa baru dilakukannya tindakan penanganan terhadap Ibu Putri keesokan harinya? Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia pada saat dilakukan USG. Mengapa tindakan dilakukan pada keesokan harinya? Karena kami tidak bisa langsung melakukan tindakan operasi sesar pada saat itu karena ada beberapa prosedur medis yang harus dilakukan pada ibu. Ditakutkannya nanti ada komplikasi pada saat dilakukannya tindakan, maka kami berjaga-jaga untuk itu, maka harus dilakukan tes kesehatan terlebih dahulu. Dan beberapa tes itu tuh dengan jangka waktu tuh lama gitu ya. Jadi kami harus melakukan post check kembali sebelum dilakukannya tindakan operasi sesar. Kenapa dilakukan operasi sesar? Karena pada saat USG sudah diketahui bayi meninggal, maka dari itu ketika bayi meninggal sudah tidak ada tenaga dia untuk mencari jalan lahir, kemudian maka kami lakukan operasi sesar. Dan prosedur melakukan operasi sesar itu tidak bisa langsung karena ada beberapa prosedur yang kembali lagi harus sesuai dengan SOP dan ketentuan kesehatan yang berlaku. Baik, sekiranya itu yang dapat disampaikan dari pihak rumah sakit. Sekarang apakah dari pihak keluarga pasien, baik Bapak selaku suami ataupun Ibu Putri, adakah yang ingin disampaikan? Saya ingin menanyakan apakah prosedur tersebut lebih penting daripada nyawa anak kami. Kami hanya menginginkan keadilan bagi anak kami serta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit serta semua pihak yang terkait.
Baik, seperti yang sudah disampaikan dari keluarga pasien, dari suami Ibu Putri, apakah dari pihak rumah sakit ingin menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari pihak keluarga pasien? Dari pihak rumah sakit, kami selaku dokter dan perawat pasti memiliki rasa empati kepada pasien. Namun kembali lagi, kami di sini sebagai pekerja, jadi harus mematuhi sesuai dengan ketentuan dan SOP yang ada. Maka dari itu, kami selaku pihak rumah sakit turut berduka cita atas meninggalnya anak ibu dan bapak. Namun juga kembali lagi, kami hanya sebagai pekerja di sini, jadi kami harus mematuhi kembali lagi kepada SOP dan ketentuan yang ada di RS. Baik, sekiranya kedua belah pihak sudah menjawab pertanyaan satu sama lain, apakah masih ada yang ingin disampaikan baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga pasien? Saya selaku ibu dari anak saya yang meninggal dunia akibat keterlambatan penanganan terhadap anak saya sehingga menyebabkan kematian anak saya, menuntut agar seluruh pihak terkait turut serta bertanggung jawab atas kematian bayi saya akibat pelayanan pihak rumah sakit. Gitu. Baik, selanjutnya adakah yang ingin disampaikan atau tanggapan dari pihak rumah sakit? Dari pihak kami dengan tegas menyatakan bahwa semua sudah sesuai dengan prosedur dan surat persetujuan yang sebelum kami melakukan tindakan sudah disetujui oleh keluarga dari pasien, yaitu suami Ibu Putri, yang dimana kami juga sudah menjelaskan bagaimana saja prosedur atau tindakan yang akan nantinya kami lakukan pada saat melakukan operasi sesar atau pengambilan bayi dalam ruang bersalin. Jadi kami juga turut berduka cita atas meninggalnya anak dari bapak dan ibu. Namun juga kami tegaskan sekali lagi bahwa kami hanya mengikuti prosedur yang ditentukan oleh rumah sakit. Baik, sebelum lebih lanjut, apakah bisa ditunjukkan terlebih dahulu surat kesepakatan untuk dilakukannya tindakan penanganan seperti yang kita ketahui, surat informed consent yang disetujui oleh pihak keluarga Bu Putri yang waktu itu diwakili oleh suami Bu Putri. Surat Baik. Baik, apakah yang lebih dahulu? Apakah sudah sesuai dengan yang disepakati atau disetujui oleh Bapak? Iya Pak, ini surat kesepakatan yang saya tanda tangani kemarin Pak. Baik, seperti yang sudah kita lakukan, saya sudah meng-cross check bahwa benar dari pernyataan dari pihak keluarga pasien bahwa hal ini merupakan surat kesepakatan yang disetujui oleh pihak keluarga pasien. Baik, dari surat perjanjian atau surat kesepakatan untuk dilakukannya tindakan penanganan yang telah disepakati atau disetujui oleh pihak keluarga pasien, saya selaku mediator yang bertugas untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak tanpa berpihak kepada pihak manapun, baik pihak rumah sakit maupun pihak dari keluarga pasien. Dalam hal ini yang ingin saya jelaskan bahwa untuk meluruskan bahwa dalam hal ini sebelumnya suami Ibu Putri yaitu Bapak telah menyepakati semua prosedur dari rumah sakit dengan menandatangani surat kesepakatan untuk dilakukannya tindakan penanganan yang diajukan sebelum dilakukannya tindakan terhadap Ibu Putri. Sehingga dengan menyepakati kesepakatan tersebut, secara tidak langsung Bapak sudah mengetahui apa risiko atau kemungkinan besar yang terjadi terhadap Ibu Putri setelah dilakukannya tindakan penanganan. Seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat 1, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang terhadap pihak yang membuatnya. Sehingga peristiwa yang terjadi ini dapat disimpulkan bahwa pihak keluarga pasien, yaitu secara tidak langsung diwakili oleh Bapak dan juga Ibu, telah menerima apapun risiko atau kemungkinan yang terjadi terhadap istri Bapak, yaitu Ibu Putri, setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut. Lalu selanjutnya saya ingin
kembali bertanya apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak rumah sakit terhadap situasi atau kondisi yang terjadi terhadap keluarga pasien. Baik, sebagai manusia yang punya hati nurani pasti ingin membantu dari anak dari ibu dan bapak ini untuk yang terbaik. Namun adanya ketentuan dan yang ditetapkan dalam prosedur sebelum melanjutkan tindakan yang harus sesuai dengan SOP rumah sakit, maka tidak bisa dilakukan dalam waktu itu juga. Untuk melihat prosedur dari SOP-nya saya telah membawanya, ini cukup banyak juga untuk bisa dilihat. Mungkin akan saya berikan terlebih dahulu untuk dicek Baik, oleh Pak itu. baik. Baik, seperti yang sudah saya baca di dalam SOP dari rumah sakit itu sendiri, jadi yang bisa saya sampaikan saat ini bahwasanya dari pihak rumah sakit juga memiliki SOP atau standar yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak-pihak terkait, sehingga hal ini merupakan ketidakinginan atau tidak ada yang menginginkan hal ini untuk terjadi. Baik, sehingga saya hanya dapat menyampaikan bahwa ini merupakan kesalahan atau ini merupakan kesalahan yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab dari pihak rumah sakit itu sendiri, sehingga yang bisa saya sampaikan saat ini turut untuk berduka cita terhadap pihak keluarga. Lalu terakhir, bahwa apakah ada tanggapan atau bagaimana kondisi atau yang ingin disampaikan dari Ibu Putri terhadap yang telah disampaikan dari pihak rumah sakit itu sendiri? Saya masih kurang setuju Pak, karena menurut saya pihak rumah sakit itu telah lalai sehingga menyebabkan anak saya meninggal. Baik, sebagai manusia yang punya hati nurani, para pihak yang terkait pasti ingin membantu yang terbaik buat pasien. Namun adanya ketentuan yang ditetapkan dahulu dalam prosedur sebelum menjalankan tindakan yang harus sesuai dengan SOP rumah sakit, maka tidak bisa dilakukan dalam waktu itu juga. Kalau kalian punya hati nurani, seharusnya kalian melakukan tindakan segera demi keselamatan anak kami. Di sini tidak hanya keselamatan anak bapak yang kami pentingkan, tapi keselamatan dari istri bapak juga, karena kami tidak bisa langsung melakukan prosedur medis pada saat itu juga, karena beberapa tindakan medis itu ditakutkannya malah membahayakan nyawa istri bapak. Tapi di sini ibunya kan bilang harus pakai prosedur. Apakah prosedur itu lebih penting daripada nyawa anak saya yang sudah meninggal tersebut, Bu? Kembali lagi Bu, di sini tuh kami sebagai pekerja, jadi kami harus menaati sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SOP RS. Tapi menurut kami juga SOP ini tidak jelas, Bu. Karena kalau kita lihat dari selang waktu ini, kan awalnya pada pukul 6, jam 7 kurang, pada keesokan harinya barulah anak saya dilahirkan. Itu menurut saya jangka waktunya tuh cukup panjang, sehingga saya memikirkannya bahwa itu adalah kesalahan dan kelalaian dari pihak rumah sakitnya, Bu. Kami akan menjelaskan ya Bu sebelumnya, prosedur untuk melakukan operasi sesar itu tidak hanya tentang waktu Bu, tapi tentang bagaimana prosesnya. Jadi kami tidak bisa langsung untuk pada saat itu juga ibu harus masuk ke ruang operasi. Sebelumnya kami akan menjelaskan prosedur singkat bagaimana tindakan yang seharusnya kami lakukan. Karena begini ya Bu, untuk operasi itu kami tidak bisa langsung melakukan tindakan pada saat itu juga, karena ada beberapa aspek atau beberapa kami melakukan prosedur atau tindak untuk tes kesehatan, contohnya kayak pengambilan darah, pengambilan HB, dan kita harus mengecek lagi apakah adanya komplikasi atau tidak
pada saat nanti akan dilakukan tindakan. Dan juga kami harus mengumpulkan pemasokan darah untuk nantinya jika terjadi pendarahan atau hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dilakukannya tindakan operasi itu, maka dari itu tidak bisa langsung kami lakukan tindakan pada saat itu juga, karena beberapa prosedur yang harus kami lakukan, karena nantinya takutnya akan membahayakan nyawa ibu sendiri pada saat dilakukannya tindakan. Baik, sekiranya dari kedua belah pihak telah menyampaikan apa yang merupakan pendapat dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga pasien, karena ini merupakan mediasi, merupakan ruang diskusi terbuka yang sekiranya ingin ditempuh dengan upaya jalan damai. Lantas yang ingin saya tanyakan selanjutnya, apa opsi yang bisa ditawarkan baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga pasien? Yang terlebih dahulu yang ingin saya tanyakan kepada pihak rumah sakit, apa opsi yang dapat diberikan sebagai upaya untuk menuju jalur damai? Apa opsi atau tawaran yang bisa diberikan kepada pihak keluarga pasien? Baik, sebelumnya saya dari pihak kepala rumah sakit ini mengucapkan turut berduka cita kepada anak, bapak, dan ibu. Untuk urusan nyawa kami memang tidak bisa mengembalikannya ke dunia lagi, namun di pihak rumah sakit ini akan memberikan beberapa kompensasi yang saya telah tuliskan di yang buku ini. Bapak kira dengan kompensasi ini anak saya bisa kembali lagi? Bapak kira dengan pemberian uang itu bisa mengganti kesedihan saya selama ini? Karena selama saya mengandung selama 9 bulan itu tidak bisa dibayarkan dengan harga atau dibayarkan dengan uang loh Pak. Ya itu kan masalah takdir gitu ya, enggak takdir berkata lain. Namun ini pihak rumah sakit mungkin bertanggung jawab kepada bapak dan ibu dan memberikan sejumlah uang ini. Apakah Anda akan setuju atau gimana? Kami juga selaku dokter sudah melakukan yang terbaik untuk ibu dan calon anak ibu, dan untuk kesalahan ini kami dari PDRS juga tidak bisa berkehendak apa-apa karena itu sudah menyangkut dengan takdir. Namun yang kami bisa berikan yaitu beberapa kompensasi. Baik. Agar diskusi ini lebih terbuka ataupun dapat dilakukan secara kekeluargaan, baik dari pihak keluarga, apakah ada yang ingin disampaikan ataupun ingin satu hal yang ingin diminta terhadap pihak rumah sakit? Baik, terima kasih. Dari tawaran kompensasi yang diberikan oleh Bapak Rifki, mungkin kami bisa menerimanya, tetapi kami akan meminta rekam medis selama jalannya tindakan menangani istri saya, dan saya minta untuk pihak rumah sakit untuk melakukan evaluasi pada seluruh jajaran yang bekerja di bawah naungan rumah sakit. Baik, itu merupakan beberapa poin-poin yang disampaikan dari pihak keluarga pasien sebagai bentuk penawaran ataupun sebagai opsi jalan keluar yang disampaikan kepada pihak dari rumah sakit. Apakah ada tanggapan ataupun jawaban terhadap opsi ataupun poin-poin yang telah disampaikan? Baik, terima kasih. Saya akan mengiyakan dari permintaan Bapak Ilham dan istrinya untuk meminta yaitu rekam medis dan sekaligus melakukan evaluasi kepada pegawai saya. Itu akan saya lakukan mungkin besok itu. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa pihak dari rumah sakit telah menyetujui poin-poin atau apa yang telah disampaikan dari pihak keluarga. Baik, dari pihak keluarga, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi atau sudah puas dengan keterangan yang diberikan dari pihak rumah sakit? Sehingga alangkah baiknya apabila sudah sepakat, kita menuangkannya dalam surat perjanjian kesepakatan. Sudah sepakat dari pihak rumah sakit sendiri? Sudah sepakat. Baik, alangkah baiknya upaya mediasi hari ini selesai dengan upaya damai, dengan jalan damai. Kedua belah pihak telah menerima
dan menyetujui kesepakatan yang telah didalilkan oleh masing-masing pihak, sehingga agenda selanjutnya pada kapan kita ingin membuat atau menandatangani surat perjanjian kesepakatannya itu kapan? Mungkin besok. Dari pihak rumah sakit Mungkin besok. Cepatnya. secepatnya, dari pihak keluarga pasien bisa Iya. secepatnya. Baik, sudah disepakati bahwa surat perjanjian kesepakatan damai akan dilaksanakan pada besok hari. Kiranya kedua belah pihak dapat datang tepat waktu agar saling menghargai, baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga pasien. Cukup sampai di sini. Sekiranya saya sebagai mediator yang menengahi atau yang bertugas melakukan mediasi pada sore hari ini sudah selesai dengan kesepakatan damai. Agenda selanjutnya akan kita langsungkan besok hari, yaitu penandatanganan surat kesepakatan damai baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga pasien. Alangkah baiknya atau sekiranya dari kedua belah pihak untuk datang tepat waktu agar saling menghargai, dan juga kiranya mediasi hari ini cukup sampai di sini. Baiklah, untuk kedua belah pihak untuk saling berjabat tangan agar semakin menunjukkan citra kekeluargaan. Baik, silakan dari pihak rumah sakit dan juga pihak keluarga pasien. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Saya sebagai mediator pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih kasih. Bu. Don't stop. We against the clock. Go, don't stop. We against the clock. Head held high to the north. Run up on me, you can get squished. Big dogs jumping out the porch. Clock ticking, leave it on the field, on the court. Do this for fun and for sport. Team going long and you coming up short. Crossed up, make them touch the source. Ain't no turnovers, we hitting on. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Pagi, Pak. Pak. Pagi. Baik, terima kasih atas kedatangannya baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga pasien. Seperti yang sudah kita agendakan kemarin, hari ini merupakan penandatanganan surat perjanjian kesepakatan damai. Saya sudah membuat surat perjanjian kesepakatan damai seperti yang sudah melampirkan apa saja dalil-dalil yang sudah disampaikan dari keluarga pasien dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Alangkah baiknya kedua belah pihak untuk memeriksa apa terdapat kesalahan baik dari penulisan maupun poin-poin yang disampaikan, sehingga apabila terdapat kesalahan dapat diperbaiki secepat mungkin. Baik, terima kasih. Baik, sudah sesuai. Baik, berarti sekarang kita akan melakukan penandatanganan surat perjanjian kesepakatan damai. Baik, kita ambil dulu. Baik, dari pihak rumah sakit ini akan kita lakukan 2 rangkap agar kekuatan hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak itu sama. Oke? Ada pulpen satu lagi. Bentar ya. Oke. Ini. Oke. Keluarga mesin sudah. Kalau sudah menandatangani, baik. Baik, sekiranya surat kesepakatan damai sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini telah dibuat 2 rangkap, satu rangkap untuk pihak rumah sakit dan satunya juga untuk keluarga pasien, sehingga keduanya memperoleh kekuatan hukum yang sama. Baik, terima kasih atas kedatangan dan kehadiran dari kedua belah pihak, baik dari pihak rumah sakit dan pihak keluarga pasien. Saya selaku mediator berterima kasih banyak atas upaya mediasi yang berjalan dengan damai. Sekiranya apa yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri.
Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak.